terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji. Perkenalkan, nama saya Sebastianus W. Raileon Huda SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori kedua tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Makassar. NIM 229018495373. Ini adalah bukti kartu bebas studi saya, dan ini adalah kartu pendaftaran UKIN. Hari ini di tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Puru Bolong, Desa Lowedo, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia, materi kelas 7 di semester 2. Terima kasih dan selamat pagi. Sikap salam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa ya, supaya apa yang akan kita pelajari sebentar dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Pak, silakan kita semua untuk berdiri, kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan menjalankan kegiatan belajar mengajar kami. Putuslah Roh Kudus menuntun atas kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh Bapa Guru kami nanti. Namamu tetap baik puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, baik, silakan duduk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa ya. Baik teman-teman, sebelum lanjut pada materi, Pak Absen sudah. Ya. Apa saja yang tidak ada hari ini? Semua ada ya. Sebagai seorang pelajar, kita juga harus tanamkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Cinta tanah air dalam diri kita. Maka salah satu bentuk bahwa kita juga mempunyai rasa atau sikap nasionalisme atau cinta tanah air itu dibuktikan selain kita mengikuti upacara bendera pada hari Senin, kita juga menyanyikan lagu kebangsaan sebelum memulai pembelajaran. Untuk itu teman-teman semuanya, saya ajak kita lagi untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan. Oke. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Oke, baik, teman-teman, kalau kita lihat kembali ke lingkungan sekitar kita, maka kita akan menjumpai atau kita akan melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi di situ ya.
kita akan melihat, kita akan menjumpai orang-orang pada sibuk untuk melakukan aktivitasnya. Beri contoh sederhananya, kita lihat bahwa ada yang ke sekolah, ya kemana lagi? Ke pasar, ke kebun, ke kantor, ya ke sekolah. Kita sebagai pelajar ke sekolah, itu aktivitas-aktivitas yang selalu kita lakukan. Menjadi pertanyaannya, nah, apa tujuan dari orang-orang itu melakukan aktivitas? Ada yang ke pasar atau berdagang, ada yang ke sekolah, ke kantor. Apa tujuannya? Memenuhi kebutuhan. Tepuk tangan dulu untuk Oke, baik teman-teman semuanya, kita lihat bahwa orang-orang semuanya melakukan aktivitas itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kebutuhan manusia ini terus-menerus meningkat. Sedangkan alat pemuas kebutuhan atau alat pemenuhan kebutuhan itu yang apa? Yang terbatas. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini. Yang pertama, tujuan pertama yang akan kita capai yaitu melalui model pembelajaran PBL, peserta didik mampu menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia dengan benar. Yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebutuhan manusia dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui model pembelajaran PBL, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis atau macam-macam kebutuhan manusia menurut jenisnya dengan benar. Ya. Kemudian yang keempat, melalui proses pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan diskusinya. Sementara hasil laporan itu kalian buat dalam bentuk mind mapping. Ya. Oke, baik, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian teman-teman, di sini juga Pak akan mengambil penilaian. Ada 3 penilaian yang akan Pak ambil. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian dari awal sampai akhir sebentar. Kemudian penilaian pengetahuan, nanti ada post test di akhir pembelajaran. Kemudian keterampilannya itu diskusi dan presentasi, ya. Dan juga Pak akan menilai tentang hasil mind mapping yang kelompok mana yang paling menarik. Bisa? Bisa? Bisa. Masih semangat? Masih semangat? Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu kita. Masih semangat, ya? Masih pagi-pagi, masih senyum-senyum episode. Tahu senyum episode? Tahu. Katanya kalau dari pagi ke sekolah. Sekarang teman-teman perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar di depan. Oke, baik, menurut teman-teman, apa gambar ini? Menurut teman-teman? Minyak habis. Ya, minyak tanah habis. Maka ini adalah salah satu penyebab kelangkaan manusia, ya. Maka kelangkaan itu apa? Kelangkaan itu adalah kelangkaan, ya. Kita lihat di situ bahwa kelangkaan itu timbul akibat atau muncul akibat 2 faktor penyebab, ya. Yang pertama, terjadinya peningkatan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu terus-menerus bertambah. Oke, baik, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Menurut teman-teman, apa gambar ini? Dari gambar ini. Kebutuhan manusia, ya. Kita lihat sini ada 2 kebutuhan manusia. Di mana ada yang ini adalah beras, ya. Beras ini adalah kebutuhan pokok manusia. Ya, betul, ya? Kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka kita tidak akan bisa hidup. Saat kita lapar pasti kita akan makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang gambar yang kedua ini menyangkut tentang kebutuhan jika kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi dan kebutuhan tambahan itu atau sekunder itu terpenuhi, maka kita bisa mendapatkan pilihan kita rumah mewah, ya.
Itu yang dinamakan dengan kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan manusia itu semakin hari itu semakin meningkat ya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu yang terbatas. Sehingga di sini untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan kebutuhan yang kita inginkan, itu kita membutuhkan yang namanya pengorbanan. Ya, ada pengorbanan. Jadi kita mau dapat sesuatu pasti kita harus berusaha. Tidak mungkin kita baca mantra langsung barangnya datang. Atau ada yang biasa baca mantra di sini? Yang set? Tidak. Kita harus bekerja dulu ya, baru bisa dapat ya. Itu yang namanya pengorbanan. Maka dari situ, untuk mengatasi semuanya itu kelangkaan maupun memenuhi kebutuhan manusia, kita belajar tentang ilmu-ilmu ekonomi. Perhatikan amati video ini ya. Oke baik, sudah upload semua ya videonya ya. Oke baik, tentang apa video ini? Ya, langkah minyak tanah yang terjadi di wilayah kita Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten ND ya, langkah yang terjadi. Oke baik, teman-teman, dari video dan gambar yang sudah teman-teman amati, di sini Pak akan bagi kalian dalam 5 kelompok. Ya, pembagian kelompoknya kita demokrasi ya. Di sini Pak sudah siapkan ada berbagai jenis permen. Ya, di sini ada berbagai jenis permen dan warnanya. Nanti kalian ambil sesuai dengan keinginan kalian, kesukaan warna apa yang kalian inginkan. Nanti permen yang teman-teman yang mendapatkan permen yang warnanya sama itu akan menjadi satu kelompok. Paham? Bisa? Bisa. Semangat, masih pagi-pagi ya. Kita akan bagikan permen ya. Dan sekarang bergabung dengan kelompok yang warna permennya sama. Silakan. Waktunya 2 menit untuk bergabung dengan kelompok. Oke baik, semua sudah dalam kelompok ya. Tidak dalam kelompok, Pak akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Oke, semuanya sudah dapat ya? Sudah dapat semuanya, perlengkapan semuanya itu kopi itu dipakai semua. Kemudian LKPD juga sudah kalian dapat bahan aja. Kalian lihat soal pada LKPD itu. Untuk mengerjakan my mappingnya itu Pak beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Silakan. Semua kelompok sudah ya, sudah selesai ya. Sebelum kita melakukan kunjungan dan presentasi, hasil karya kalian My Mapping itu kita tempelkan di tembok ya. Ya. Oke baik, kita mulai ya.
Oke baik, semua meetingnya sudah tertempel ya. Kita beri waktu 5 menit. Waktu 5 menit sebelum kalian presentasi, waktu 5 menit untuk kalian berkunjung ke kelompok lain untuk melihat hasil karyanya. Bisa ya, waktunya 5 menit untuk berkunjung. Silakan. Oke, sudah semua ya? Masih di samping my meetingnya, ya. Oke baik, kita sudah melakukan kunjungan ya, sudah melihat hasil kerja dari tiap-tiap kelompok ya. Sudah ya? Oke baik, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya presentasi, ya. Presentasi. Tapi sebelum kita melakukan presentasi, saya ajak kalian untuk semuanya bisa ke depan. Kita ice breaking. Cepat. Oke baik, kita kembali lagi ke webinar masing-masing. Oke baik, lihat pada layar. Di sini ada nomor urut kelompok yang akan melakukan presentasi. Nanti di sini Pak akan putarkan roda. Oke baik, kelompok 3. Siap ya kelompok 3? Siap. Oke baik. Silakan kelompok 3, waktu diberikan. Selamat pagi. Kebutuhan adalah suatu rasa yang timbul secara alamiah dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dan kelamaan adalah situasi atau keadaan di mana kita berdaya. Demikian hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada kelompok lain memberikan pertanyaan. Oke baik, kesempatan diberikan untuk kelompok lain. Ada pertanyaan? Oke baik, ke kelompok 1, silakan. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan contoh kebutuhan jasmani. Sebutkan contoh dari kebutuhan jasmani. Contoh dari saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh kebutuhan jasmani adalah kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minum, kesehatan, dan kebutuhan olahraga. Gimana kelompok 1? Pas, masih ada pertanyaan? Oke baik, kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 menjawab pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. 1. Persediaan sumber daya alam yang terbatas. 2. Keterbatasan manusia untuk mengelola SDA. Gimana kelompok? Pas. Masih ada pertanyaan? Oke, kelompok Kami dari 4. kelompok 4 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan pengertian kebutuhan jasmani. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Masih ada pertanyaan? Pas, oke baik. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke baik ya teman-teman ya. Jadi di sini kelompok 3 itu yang menjelaskan tentang kebutuhan menurut sifatnya itu dibagi menjadi 2. Ada
kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya. Oke baik. Tadi di situ juga dijelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya kelangkaan itu ada. Tadi disebut tentang SD. SD apa? SD ya. Jangan sampai kalian lupa ya. Oke baik, masih semangat ya? Masih. Kita lanjut lagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 5. Oke baik, siap, kita keluarkan rodanya. Oke baik, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 mau menyampaikan hasil diskusi kami pada kesempatan saat silakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. Macam-macam kebutuhan dapat dilihat dari yang pertama, intensitas yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Yang ketiga, waktu pemenuhan yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang keempat, subjek yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Oke baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke baik teman-teman, diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan hasil dari kelompok 5. Oke baik, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan pada kelompok 5. Sebutkan dan jelaskan kebutuhan subjek. Sebutkan dan jelaskan kebutuhan menurut subjek. Silakan kelompok 5. Sebutkan dan jelaskan kebutuhan menurut subjek. Yang pertama, kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhnya dilakukan secara individu. Masih ada pertanyaan? Tidak. Oke baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke baik. Setelah kita melakukan presentasi, sebelum kita masuk pada yang namanya post test dan identifikasi, di sini beri kesempatan pada teman-teman untuk memberikan kesimpulan terkait materi kita dari awal tadi sampai tadi presentasi. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Oke baik, silakan. Kelangkaan ditimbulkan oleh dua hal, yaitu peningkatan kebutuhan manusia, yang kedua sumber daya alam yang terbatas dan keterbatasan kemampuan manusia. Barang itu dikatakan langka apabila yang pertama, kebutuhan manusia akan barang atau jasa yang meningkat. Kedua, untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan. Oke baik, tepuk tangan dulu untuk Christian. Materi kita tadi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Di situ kita lihat bahwa kelangkaan itu timbul atau muncul karena dua faktor ya. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan manusia ya. Tadi kita di awal kita sudah bicara tentang kebutuhan manusia itu semakin hari semakin bertambah ya, tidak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan atau alat kebutuhannya itu yang terbatas. Sehingga kalau kita lihat, kita berbicara tentang nilai ekonomi, maka
Untuk memperoleh kebutuhan itu maka dibutuhkan pengorbanan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke baik. Selanjutnya silakan kembali ke kelompoknya. Kita lanjut pada game edukasi dan hostes. Pak beri kesempatan kepada teman-teman. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang tadi kita pelajari terkait materi keuangan dan kebutuhan. Tidak ada pertanyaan? Ada yang belum mengerti? Bisa ditanyakan? Pas? Oke, pas. Kalau pas, maka kita lanjut dengan game edukasi. Oke, baik, silakan ketua-ketua kelompoknya yang sudah Pak bagikan di grup. Silakan kerjakan dengan kelompok mengisi teka-teki sidang tertutup. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Silakan. Skornya 100. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2 dari 5 nomor soal teka-teki silang, salah satu nomor salah sehingga skornya 90. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 itu juga poinnya 100 karena 5 nomor soal itu jawabannya benar. Kelompok 4 100 juga dan kelompok 5 juga 100. Oke baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke baik, kuis yang berikut ini dibutuhkan kerjasama. Ya, dibutuhkan kerjasama. Ini soal-soal rujukan, jadi kelompok mana yang pasangannya lebih dulu maka diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Oke baik, siap? Siap. Kita mulai. Oke baik, kelompok 2, silakan. Jawabannya A. Oke baik, 100 untuk kelompok 2. Yang paling penting disebut. Oke baik, 100. Gunakan yang sifatnya dewasa. Menjadi juara untuk pertemuan kita pada hari ini itu adalah kelompok 2. Oke baik, ini tentang game teka-teki silang dan kuis. Kemudian untuk yang menjadi juara dengan hasil karya memetinya paling bagus, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Silakan teman-teman bergerak kembali membentuk kelompok. Oke baik. Nomor 1, lihat soalnya pada layar di depan. Oke baik, teman-teman kalau sudah maka Pak Binda salah satu siswa Kristen bisa bantu saya untuk mengumpulkan sebuah pekerjaan teman-teman. Teman, kita sudah melaksanakan dari awal diskusi, presentasi, kemudian game edukasi dan hostes ya. Kemudian teman-teman, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pak punya lembaran ini yang nanti akan kalian isi terkait dengan refleksi. Ya. Di sini sudah ada 3 pertanyaan, jadi di sini kalian jangan tulis nama. Ya, nanti ada apa nih ya? Emoji ya. Ada suka, tidak suka, dan sangat suka atau senang sekali. Nanti teman-teman bacakan soal di situ, kemudian kalian checklist. Nanti di situ
Teman-teman tolong berikan dengan alasannya. Ya, baca pemimpinnya di situ dia tidak akan mempengaruhi nilai atau apapun itu, karena tidak ada tulisan nama. Ya, bisa ya? Oke baik. Isinya masing-masing sesuai dengan apa ya teman-teman semua rasakan. Ada 3 pertanyaan, bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran hari ini? Di situ ada 3 emoji, yaitu ada tidak senang, ada senang, dan senang sekali. Tinggal teman-teman checklist saja. Oke, sudah? Oke, silakan. 3 teman itu silakan kumpulkan. Baik, terima kasih karena teman-teman semua sudah isinya ya. Oke baik, teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan manusia, masih terkait dengan materi ekonomi. Ya, jadi teman-teman pulang belajar materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke baik, teman-teman semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Saya minta Christian untuk memimpin kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah memimpin kami selama pembelajaran kami. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, saya dulu teman-teman. Terima kasih Christian yang sudah memimpin kita dalam waktu tutup ya. Oke baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi.